Semangat seperti itu harus dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan yang sejati juga. Dan saya hamba Tuhan yang sejati. Pendeta Stephen Tong hamba Tuhan yang sejati. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya pada kesempatan ini. Secara khusus saya merasa perlu dan terpanggil untuk memberikan respon dan tanggapan kepada hambanya yang saya hormati, yaitu Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH. Ulasan ini saya beri judul Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan sejati. Sebelum saya lebih jauh untuk mengulas tentang hal ini dari sudut kebenaran firman Tuhan, ada baiknya kita saksikan dulu pernyataan singkat dari hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH berikut ini. Semangat seperti itu harus dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan yang sejati juga. Dan saya hamba Tuhan yang sejati. Pendeta Stephen Tong hamba Tuhan yang sejati. Saya tahu itu, saya kenal itu. Muri Wali hamba Tuhan yang sejati. Esra Soru hamba Tuhan yang sejati. Deki hamba Tuhan yang sejati. Kita doakan supaya hamba Tuhan yang sejati melakukan tugasnya dengan baik dan benar, sekalipun ada perlawanan. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, mendengarkan, dan memperhatikan pernyataan singkat dari hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH. Terus terang, sebagai seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, saya merasa terpanggil dan terbeban untuk memberikan respon dan tanggapan terkait dengan pernyataan singkat dari hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH. Beliau berkata begini Bapak Ibu Saudara, saya hamba Tuhan yang sejati. Pendeta Dr. Stephen Tong hamba Tuhan yang sejati. Pendeta Muriwali Yanto Matalu hamba Tuhan yang sejati. Pendeta Esra Soru hamba Tuhan yang sejati. Dr. Deki Inggadas hamba Tuhan yang sejati. Nah, beliau kemudian melanjutkan pernyataannya. Kita doakan supaya hamba Tuhan yang sejati melakukan tugasnya dengan baik dan benar, sekalipun ada perlawanan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk membuktikan kita ini hamba Tuhan yang sejati, tentunya memang bisa dilihat dari apa yang diajarkan. Tetapi di sisi lain, bukan sekedar mengajarkan teologi yang benar, tetapi juga menghidupi, menghayati teologi yang benar yang sudah dimengerti dan dipahami itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam realita kenyataan kehidupan sehari-hari. Kenyataan kehidupan sehari-hari itu bisa terlihat dari bagaimana kita berkata-kata dan berucap. Bagaimana sifat watak karakter kita, apa yang kita perbuat, lakukan, dan kerjakan. Itu menjadi batu ujian yang benar-benar membuktikan kita ini hamba Tuhan yang sejati atau tidak. Dengan kata lain, saya ingin menyampaikan, tidak cukup kita hanya mengaku sebagai hamba Tuhan yang sejati. Itu satu. Yang kedua, di sisi lain kita perlu mengerti dan memahami. Menurut saya dan menurut firman Tuhan yang saya mengerti dan pahami, adalah kurang tepat ketika saya memuji diri saya sendiri
sebagai hamba Tuhan sejati. Adalah kurang wise dan bijaksana ketika saya mengaku diri saya atau memberikan pengakuan kepada diri saya sendiri bahwa saya ini hamba Tuhan yang sejati. Kenapa hal ini menjadi sangat penting? Saya pikir kita harus bertitik tolak dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, dalam hal ini saya akan membacakan beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama saya ambil dari Amsal 27 ayat yang kedua. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Ini dia. Sekalipun misalnya kita merasa, mengerti, meyakini, memahami bahwa kita ini adalah hamba Tuhan yang sejati, tetapi menurut saya dan bertitik tolak dari fakta Alkitab adalah kurang wise dan bijaksana kalau kita memuji diri kita sendiri. Yang pertama, bisa saja pujian kepada diri kita sendiri oleh diri kita sendiri itu benar. Tapi di sisi lain bisa juga itu sangat bersifat subjektif. Jadi penilaian yang lebih objektif itu adalah hasil dari penilaian orang-orang lain di sekitar kita. Jadi jangan kita remehkan penilaian orang lain. Memang perlu kita sangat hati-hati untuk memilah dan memilih apakah penilaian orang lain itu objektif atau subjektif. Barangkali kalau orang lain memberikan penilaian kepada saya misalnya, dia punya kemarahan, emosi, kebencian, ketidaksukaan dengan saya, maka dia akan selalu melihat saya dari sisi negatifnya. Dan dia tidak akan mau menilai saya dari sisi positifnya. Padahal kita tahu setiap manusia yang ada di dunia ini, kecuali Yesus yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini, tidak ada yang sempurna. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu fakta Alkitab. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itu juga fakta Alkitab. Tetapi kita diberikan Tuhan hati yang arif dan bijaksana. Ketika orang lain menilai kita, apakah itu secara objektif atau subjektif. Apakah penilaian dia atas diri kita adalah sesuatu yang tidak berdasar atau memang sesuatu yang benar-benar punya dasar atau argumentasi yang kuat. Tetapi yang jelas, kalau saya lihat dari sudut firman Tuhan, dikatakan demikian, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Saya pikir firman Tuhan ini begitu eksplisit, jelas dan terang benderang. Atas dasar inilah, menurut saya kurang pas, kurang tepat, kurang arif dan bijaksana ketika hambanya pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala berkata, saya hamba Tuhan sejati. Kalau beliau memberikan penilaian tentang pendeta Dr. Stephen Tong, pendeta Muriwali Yanto Matalu, pendeta Esra Soru, Dr. De King Gadas, menurut saya tidak masalah. Itu sebabnya mohon maaf, bukan maksud meremehkan atau merendahkan. Ketika beliau mengatakan, saya hamba Tuhan sejati, saya langsung tersenyum. Dan saya berjanji dalam diri saya, tidak akan pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Memuji diri saya sendiri, atau mengakui, menyebut diri saya sendiri sebagai hamba Tuhan sejati. Yang lebih tepat memuji kita adalah orang lain, bukan diri kita, bukan bibir kita, bukan mulut kita. Bahkan di sini dikatakan orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita belajar sebagai hamba-hamba Tuhan yang rendah hati. Sebenarnya kalau kita melihat dari sudut firman Tuhan, begitu mudah menyeleksi atau melihat apakah seseorang itu hamba Tuhan sejati atau sebaliknya hamba Tuhan yang tidak sejati
atau barangkali hamba Tuhan yang palsu atau imitasi. Yesus berkata dengan sangat jelas, pohon itu dikenal baik dari buahnya. Kualitas kita terlihat dari ucapan kita, perkataan kita, termasuk dengan apa yang kita perbuat, lakukan, dan kerjakan. Dan penilaian itu bukan berasal dari diri kita, dari mulut kita sendiri, dari bibir kita sendiri, tetapi penilaian yang datang dari orang lain. Sekalipun saya katakan tadi, penilaian dari orang lain itu harus juga selektif. Karena apa? Karena orang lain bisa menilai kita secara objektif dan subjektif. Dan kalau orang lain memberikan penilaian kepada kita, dan memang ada yang menjadi kekurangan, kelemahan kita, yaitu menurut saya sesuatu yang sangat baik dan positif. Kita punya roh kerendahan hati untuk menerima masukan dan nasihat yang baik dari orang lain, dan itu sifatnya gratis. Demi kebaikan, demi keuntungan, demi introspeksi evaluasi bagi diri kita. Orang lain menilai kita. Dan tentunya mereka memberikan penilaian yang objektif kepada kita. Karena mereka mencintai dan mengasihi kita. Mereka memberikan kepedulian kepada kita. Supaya kita berubah ke arah yang lebih baik ke depan. Untuk melengkapi argumentasi saya, ada baiknya kita baca satu ayat lagi dari 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18. Dikatakan demikian. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ketika kita mau bermegah, kita bermegah di dalam Tuhan. Bahkan nanti kalau kita baca dari kitab Yeremia, bermegah oleh karena mengenal Tuhan. Di sini dijelaskan ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Biarlah pujian kepada kita bahwa kita benar hamba Tuhan sejati bukan datang dari kita memuji diri kita sendiri, tapi biarlah itu dilakukan oleh orang lain, bukan mulut kita sendiri, bukan bibir kita sendiri. Biarlah orang lain, termasuk orang yang tidak kita kenal, melakukan itu. Bahkan di sini, biarlah kita dipuji oleh Tuhan. Kenapa ini penting? Karena orang yang memuji diri sendiri, dia tidak akan tahan uji. Orang yang memuji diri sendiri berarti orang yang rapuh. Orang yang tidak tangguh, tidak kokoh. Orang yang mudah digoyahkan. Karena memang ciri orang yang suka memuji diri sendiri, itu tipis perbedaan antara kekudusan dengan kesombongan. Seringkali kita ini merasa diri kita ini seorang yang kudus, yang suci, benar. Tetapi kita harus menyadari tipis sekali perbedaan antara orang yang kudus dengan orang yang sombong. Orang yang saleh dengan orang yang salah. Tipis sekali. Kadang-kala kita ini merasa kita ini orang yang kudus, padahal sebetulnya kita sedang menunjukkan keangkuhan, kecongkakan, tinggi hati, dan kesombongan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, memuji orang lain itu perlu. Ketika pujian itu tepat, itu bisa memberikan dorongan dan semangat kepada dia untuk berkarya lebih hebat, lebih baik lagi ke depan. Memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Harus tepat. Seorang suami perlu memuji istri. Seorang istri perlu memuji suami. Tapi harus dengan dasar yang tepat. Namun hal yang perlu kita soroti dan perhatikan bersama. Janganlah kita memuji diri kita sendiri. Orang yang memiliki tendensi atau kecenderungan memuji diri sendiri, mengakui diri sendiri sebagai hamba Tuhan yang sejati, maka menurut saya ini bisa membuat orang lain tersenyum dan memiliki respon tanggapan yang kurang baik. Kenapa kita harus memuji diri kita sendiri? Biarlah lewat buah-buah yang kita
tunjukkan dan suguhkan melalui perkataan dan perbuatan kita. Orang lain bisa menilai apakah kita ini hamba Tuhan sejati atau justru sebaliknya hamba Tuhan imitasi. Tanpa berpanjang lebar, mari kita bukan memuji diri kita sendiri. Biarlah kita memuji Tuhan. Biarlah kalaupun kita telah berkarya, melakukan banyak hal dalam hidup ini, kiranya orang lainlah yang memuji kita. Orang lainlah yang membuat pengakuan tentang kehamba Tuhanan kita. Apakah hamba Tuhan sejati atau hamba Tuhan yang masih perlu banyak belajar untuk makin dipulihkan, diubahkan, disempurnakan sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Biarlah kita berlomba-lomba untuk menjadi anak-anak Bapa, berlomba-lomba untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipuji oleh Tuhan, bukan kita memuji diri sendiri. Kenapa? Karena orang yang memuji diri sendiri, orang itu tidak akan tahan uji, karena tipis perbedaan antara kekudusan dengan kesombongan, tipis perbedaan antara kesalehan dengan kesalahan. Kita seringkali merasa kita kudus, suci, saleh, ternyata kita sedang mempertontonkan kesombongan kita. Ingat, jangan lupa, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kiranya ulasan praktis sederhana ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati hambanya, Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH. Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba Tuhan. Dan menurut saya, bukan hanya nama-nama disebutkan oleh Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH, hamba Tuhan sejati masih banyak di Indonesia ini yang dipakai Tuhan dengan hati yang tulus, memiliki hati seorang hamba yang taat dan setia, mencintai, mengasihi Tuhan, dan telah dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Termasuk juga di dalamnya, menurut saya, Pastor Andi Simon adalah hamba Tuhan yang sejati. Karena beliau mencontoh, meneladani kehidupan Yesus. Dipakai oleh Tuhan dengan karunia, doa, kesembuhan in Jesus name. Dan telah menjadi berkat bagi banyak orang. Beliau bukan hamba Tuhan yang egois, hanya memikirkan diri sendiri atau menikmati berkat sendiri. Beliau orang yang suka berbagi ke panti asuhan atau ke tempat manapun orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.